Haleluya, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi saudaraku dalam renungan kita pada malam ini. Mari saudaraku kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sepanjang hari perlindungan bagi kami. Dan malam ini kami ada lagi, itu semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, sedialah hati kami untuk menerima lagi kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya kasih Tuhan tetap ada bagi kita. Dan mari saudara, kita siapkan hati kita. Mari kita membuka dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Saudaraku, judul malam ini adalah Gereja Tua. Oh haleluya. 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku, Rasul Paulus di umurnya yang sudah mulai uzur, saudaraku, dia berbicara kepada Timotius, anak rohaninya, saudara. Dikatakan bahwa aku teringat, hai Timotius, akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama ada kenangan, saudara, ada memori. Yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Artinya saudaraku, Rasul Paulus begitu bersyukur bertemu dengan keluarga ini. Rasul Paulus sedang bernostalgia dengan Timotius, bagaimana iman mereka adalah iman yang tulus ikhlas, adalah iman yang benar-benar murni, saudaraku, untuk melayani Tuhan tanpa embel-embel sepertinya, saudaraku. Amin. Jadi ternyata mengingat iman orang tua kita adalah hal yang baik. Bahkan mengingat iman mereka yang adalah orang tua rohani kita, saya rasa adalah hal yang baik. Terang-terangan, saudaraku, mari kita melihat dalam Ulangan pasal 29 ayat 5. Ini terang-terangan, saudaraku. Musa katakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudaraku, Musa terang-terangan mengumpulkan seluruh komponen, seluruh elemen bangsa Israel. Bahkan dia berevaluasi dengan mereka. Musa bernostalgia dengan mereka. Musa katakan bahwa 40 tahun aku memimpin kamu keluar melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Artinya saudaraku, saya rasa ini sebuah prestasi yang Musa cukup banggakan, saudaraku. Bagaimana kepemimpinan yang 40 tahun membawa bangsa Israel penuh dengan mujizat, penuh dengan tanda-tanda heran, bahkan pemeliharaan yang luar biasa. Bukan cuma pemeliharaan iman, tetapi pemeliharaan fisik pun terjadi, diperhatikan. Saudara, saya juga teringat dengan sebuah lagu ya. Dulu tahun 80-90an sebuah grup band asal Medan, saudaraku, mempopulerkan sebuah lagu berjudul Gereja Tua. Ya, orang tua kami mungkin pasti tahu lagu ini. Ya, untuk generasi milenial mungkin boleh search di YouTube apa itu Gereja Tua. Saudara, saya ingat kalau kita ke Lampung ya, sering ya ada pelayanan di ferry itu suka ada grup musik yang nyanyi, saudara. Biasanya lagu ini dinyanyikan, saudara, ya. Dan kalau lagu ini dinyanyikan, saya nggak ketinggalan salam Pantekosta kepada mereka, saudara, karena saya suka lagu ini. Lagu ini sedikit berbicara tentang, masihkah kau ingat, katanya, di sebuah gereja kita bercengkrama, kita menikmati kebersamaan di sebuah gereja tua. Ada sekelompok orang yang begitu menikmati, saudaraku, kebersamaan mereka di sebuah gereja tua itu. Mereka sepertinya bebas berekspresi, mereka sepertinya bebas dalam mengerjakan kegiatan mereka dalam pelayanan, saudaraku. Sepertinya gereja itu menjadi tempat yang begitu nyaman buat mereka. Mungkin gereja itu seperti ibu buat mereka. Mereka begitu nyaman. Jadi katakan, masihkah kau ingat ya waktu itu? Sehingga lagu ini cukup populer, saudaraku. Tetapi ada hal lain sebenarnya di lagu ini, saudara, yaitu cukup intrik dengan
kisah pemuda-pemudi ya. Di gereja tua itu ternyata mereka menjadi tempat mereka berjodoh, saudara ya. Ada banyak pemuda mungkin dari daerah-daerah lain datang beribadah di gereja tua itu, dan mereka berjodoh di situ, saudaraku. Mereka malah mengikat janji. Ya, ternyata gereja tua itu bukan menjadi tempat mereka melakukan banyak hal, mengekspresikan talenta mereka dan melayani dengan bebas, tapi juga gereja itu menjadi wadah mereka bertemu, mengikat janji, dan mereka berumah tangga, saudara. Luar biasa. Makanya lagu kita kata, masihkah kau ingat? Artinya memang perlu diingat, saudaraku ya, hal-hal yang begitu indah waktu itu. Jangan langsung dilupakan, saudara. Amin. Dan kita melihat juga dalam Ibrani pasal 13 ayat 7 dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ternyata ini kehendak Tuhan untuk mengingat pemimpin-pemimpin kita, mengingat mereka yang menyampaikan firman kepada kita. Bahkan dikatakan apa? Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saya rasa ini identik dengan mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Kita memperhatikan iman mereka. Kita maju, tetapi kita juga diminta untuk meneladani orang tua rohani kita, mereka yang sudah memimpin kita. Tidak serta-merta kita langsung lupakan, saudara ya. Dan kita mencontoh iman mereka. Amin. Ini luar biasa, saudaraku. Bahkan ini menjadi kehendak Tuhan untuk kita meneladani iman mereka. Ini menjadi kehendak Tuhan untuk kita bisa seperti mereka, ya. Mereka bisa mengakhiri pertandingan iman mereka dengan begitu mulus. Itu luar biasa, saudara. Gereja tua, lagu gereja itu katakan, masihkah kau ingat? Artinya ternyata memori itu perlu disimpan, perlu untuk dikenang, dan perlu untuk diteladani, saudara ya. Bung Karno pernah katakan, jas merah, jangan lupakan sejarah. Bung Karno juga pernah katakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Artinya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pendahulunya. Amin. Saudara, kita perlu ada dalam posisi itu. Rasul Paulus begitu terpesona dengan iman Timotius, dengan iman mamanya, dengan iman opungnya, saudara. Dan saudaraku, Musa terang-terangan katakan bagaimana dia memimpin bangsa selama 40 tahun. Terpelihara iman mereka. Bahkan pakaian mereka pun terpelihara. Oh, mulus, saudara, lulus. Dan Ibrani juga mengatakan bagaimana kita sebaiknya mencontoh, meneladani ya orang-orang tua kita, orang tua rohani kita yang begitu luar biasa. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Amin. Saudara, ini yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Panbers katakan, masihkah kau ingat di gereja tua itu? Perlu kita mengingat, perlu kita bernostalgia, perlu kita meneladani iman pemimpin kita. Puji Tuhan. Ini menjadi kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Biarlah kami terus mengingat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah berkarya luar biasa bagi kami. Tuhan sudah menyatakan kebaikan-Mu. Tuhan sudah memakai kami. Di waktu yang lalu kami percaya Tuhan akan kerjakan hal yang sama di waktu-waktu ke depan. Bahkan kami perlu meneladani iman orang tua rohani kami, pemimpin-pemimpin rohani kami yang sudah begitu berlelah untuk membimbing kami, untuk membawa kami kepada kebenaran, bahkan kedewasaan rohani seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu atas kami semua, berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas bangsa dan negara kami, berkat-Mu atas gereja kami. Syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sosanim bangkit kuat menang. Haleluya.